Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang pengantar bandarmologi. Bandarmologi ini penting banget, tapi nggak seberapa banyak yang bahas. Kalau kita lihat banyak yang bahas itu paling banyak mungkin TA, Technical Analysis, ada juga yang bahas CA. Nah, bandarmologi apa penting? Kalau buat saya penting banget. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus dibantu dengan indikator lain. Nggak bisa kita hanya berpedoman harga mati bandarmologi, TA, CA itu nggak penting. Nggak. Kalau saya lebih cenderung menggabungkan semuanya. Bandarmologi sangat penting, TA juga penting, CA juga penting. Nah, kalau teman-teman mungkin banyak yang dengar bandarmologi, jadi kadang ngerasa bandarmologi itu kayak kita lagi berjudi karena ada bandarnya. Ini apa bandarnya duduk di ruangan atau apa kayak gitu. Jadi enggak gitu ya teman-teman. Jadi bandarmologi di saham kita ini bakal bahas bukan terlalu dalam dulu, kulitnya dulu. Apa bandarmologi biar nggak salah arti. Jadi dia beda nggak kayak bandar QQ atau bandar sabung ayam. Bukan kayak gitu. Tapi seperti apa? Mari kita lanjut ntar lagi. Nah, saya mulai dengan analogi dulu. Teman-teman bisa bayangin market itu kayak pasar malam. Lampunya warna-warni, musiknya banyak, ada suara pedagang, macam-macam. Nah, tapi ada satu hal yang cuma pemain lama yang paham. Biasanya bukan pembeli yang bakal ngatur harga di sana, tapi bos pasar malam yang bakal nentuin. Nah, bos pasar itu bandarnya. Jadi kayak gitu dianalogikannya. Retail kita, nah kita itu cuma pengunjung yang datang beli es doger, beli cilok, kadang dapat harga promo, kadang malah ketipu beli boneka yang pas udah sampai rumah dilihat isinya angin. Jadi analoginya kayak gitu bandar. Nah, bandarmologi itu ibarat belajar baca gerakan bos pasar malam tadi. Nah, kapan dia suruh anak buahnya teriak diskon gitu waktu akumulasi. Nah, kapan dia matiin lampu biar kelihatan rame padahal lapaknya kosong, market price. Nah, kapan dia naikin harga pas pengunjung lain lagi banyak. Biasanya ini fase distribusinya dia. Kalau retail udah pada FOMO, udah masuk ke pasar malamnya, harga naikin tinggi, dia distribusi atas. Dan kapan dia ninggalin lapaknya kalau barangnya dia udah habis semua. Sama orang-orang yang polos itu beli harga atas, dia udah tutup lapak, exit di sana. Intinya bandarmologi itu bukan buat ngejar bandar, tapi kayak ini kalau kita ngejar bandar ya kita bakal kayak ngejar tukang parkir di parkiran mall, kita yang bakal capek. Bandarmologi itu cara baca jejaknya, bukan cari alamat rumah bandarnya. Dalam bandarmologi, yang penting itu kita cuma perlu ngerti pola pikirnya. Kalau mau jual mahal, barangnya harus langka. Kalau mau beli banyak, suaranya harus pelan-pelan. Nah, di trading itu bisa dilihat dari apa? Volume yang tiba-tiba nanjak ya. Bid over mulai rapi, biasanya berantakan, mulai rapi, ditata. Nah, biasanya ini mulai ada bandarnya. Harganya biasanya digoyang-goyang. Apa dinaikkan atau dia masuk top frekuensi atau top gainer. Biar retail itu kebaca. Kalau kita lihat di makanya kita pakai Stockbit ya. Kalau kita lihat di market itu ada 1000 emiten. Tapi yang kebaca yang mana? Yang menarik perhatian teman-teman yang mana? Biasanya top gainer, top loser, top frekuensi, dan sebagainya. Biasanya itu mulai ada bandarnya. Sedangkan kalau yang diem-diemnya aja, dia nggak akan kebaca. Nggak menarik buat bandar. Nah, yang keempat, samaran pakai broker random. Biar nggak kelihatan motifnya. Yang paling penting, retail itu biasanya kalah bukan karena bodoh, tapi karena datang telat. Waktu lampu pasar udah mau dimatiin, retail baru datang dibeliin sisa-sisa barang bandar. Ketika dibeli,
bandarnya matiin lampu, tutup pasar malam, retailnya nyangkut di dalam, nggak tahu mau ngapain. Yang paling sering itu kayak gini kejadiannya. Kenapa bandarmologi itu penting? Di market itu harga nggak bergerak karena berita, harga bergerak karena ada yang beli banyak atau jual banyak. Dan yang bisa menentukan itu bukan retail tapi pemain besar. Jadi kalau seandainya teman-teman ada berita ini mau dibeli ini atau apa, biasanya bandar tuh bakal ngerti duluan dan retail bakal FOMO. Akhirnya kenapa banyak retailnya nyangkut, yaitu biasanya berita itu datang setelah bandar itu punya barang. Kemudian ketika teman-teman udah mulai FOMO, beli, bandar itu sudah punya average bawah. Ketika udah FOMO, cukup barang bandarnya dijual lah ke retail. Kayak gitu. Jadi berita itu penting apa enggak? Penting. Tapi jangan cuma baca beritanya aja. Kalau baca beritanya aja, biasanya harga bergerak sebelum ada berita. Jadi baca dulu pergerakan bandarnya. Nah, kayak gini, bandar itu punya daya angkut volume. Lot retail itu kalau dianalogikan ya, kayak naik motor Beat, gesit tapi kecil. Nah, bandar itu kayak apa? Bandar itu kayak fuso kontainer. Dia gede banget, sekali gas, aspal itu bakal rusak. Ini efeknya retail sama bandar. Jadi bakal berefek banget bandar. Nah, secara teknikal ini bisa dilihat dari apa? Pertama, lonjakan volumenya nggak wajar, tiba-tiba besar, nggak ada apa-apa. Nah, yang kedua, perubahan pola broksumnya. Yang ketiga, akumulasi terstruktur, bit kecil-kecil tapi konsisten. Kalau nggak ngerti ini, retail biasanya cuma lihat candle hijau panjang langsung masuk di HK sama dia. Padahal bisa jadi itu hanya cuma tipuan lilin terakhir sebelum dibanting sama bandar. Jadi ini penting banget bandarmologi. Yang kedua, bandar itu ngatur fase harga. Market itu, ini teman-teman ingat ya, selalu punya 4 fase. Yang pertama akumulasi. Bandar ambil barang diam-diam, ini akumulasi. Kemudian di markup dia, harga dinaikkan pelan tapi pasti. Yang ketiga, distribusi. Bandar bakal jual ke retail ketika sudah rame dan harga di atas. Yang keempat, markdown. Barang dilepas waktu stoknya habis. Karena itu kenapa banyak retail yang cut loss dan bandar yang menang, karena kita nggak bisa baca bandarmologi dan biasanya asal masuk aja. Akhirnya cut loss kita di atas, bandar ambil barang lagi di bawah. Setelah cut loss, FOMO lagi kita, nanti bandar jual lagi di atas, waktu distribusi kita beli lagi, cut loss lah lagi, berulang terus kayak gitu. Biasanya ini yang jadi masalah teman-teman, kenapa banyak yang sering cut loss dan FOMO. Bandarmologi itu membantu retail identifikasi biar nggak beli di pucuk, nggak panik di pasar, nggak ketipu candle hijau yang cuma pancingan. Yang ketiga, candlestick tanpa volume itu sama aja bohongan. Teknikal buat saya, teknikal tanpa bandarmologi itu kayak baca chat mantan tanpa emoticon, ambigu. Ini mau apa sebenarnya chatnya? Kok kayak gini, nggak ada volume, nggak ada apa. Nah, candle itu bisa naik karena yang pertama, bandar beneran akumulasi. Yang kedua, bandar cuma mindahin barang antar broker buat pamer, biar kelihatan rame, padahal dia ya lagi tuker-tukeran barang aja sebenarnya. Bandarmologi itu memperjelas mana transaksi real, mana yang ada volume, dan mana penopang harga, mana yang marking. Yang keempat, running trade dan box room itu jadi radar. Nah, kayak kalau polisi punya speed gun ya, trader itu punya. Yang pertama yang bisa kita baca itu running trade, buat lihat siapa yang nembak harganya di sana. Yang kedua, broksum, buat lihat siapa yang lagi ngumpulin barang. Nah, tanpa bandarmologi, retail cuma ngelihat angka, tapi ya lewat aja gitu.
Tapi setelah ngerti bandarmologi, retail tuh bisa tahu, oh ini ada yang lagi beli diam-diam, ini lagi buang barang sambil ngepam, nah ini lagi goreng tipis dulu nanti baru kabur, oh, ini lagi distribusi atas, ini lagi akumulasi. Jadi itu pentingnya bandarmologi, nggak sekedar kita baca candle dan tarik garis. Yang kelima, bandarmologi itu bikin kita nggak jadi umpan. Nah, retail biasanya masuk karena candle hijau, retail hold karena harapan hijau lagi, dan retail cut loss karena candle merah panjang. Nah, semuanya itu reaktif. Bandar itu proaktif. Makanya bandarmologi itu penting banget buat baca rancangan bandar itu mau kemana, biar kita nggak ngikutin drama dan ambil posisi sebelum rame. Jadi beli di bawah, nah keluar sebelum panik semuanya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda distribusi atas, ya udah jual barang dulu. Naik bisa, tapi resiko, atau udah mulai TP sebagian. Siapa bandar di market? Nah, ini yang banyak orang-orang salah paham, dipikir bandar itu ada siapa sih, pasti bandar, atau yang ini bandar kayak gitu. Padahal bandar itu bukan satu orang yang nyantai duduk di kursi. Nah, bandar itu kayak lebih ke kategori pemain besar yang punya kesamaan. Apa? Mereka bisa menggerakkan harga karena modalnya gede dan aksinya terstruktur. Itu bandar. Nah, secara umum bandar itu bisa berupa apa? Jadi macam-macam. Bandar tuh nggak pasti satu orang, nggak pasti siapa. Kita nggak harus tahu alamatnya bandar ini di mana, tempatnya siapa. Cuma kita tahu, oh ini lagi di bandarin ini. Itu yang penting. Yang pertama, dia pemain institusi lokal. Ini bisa jadi bandar. Siapa aja? Asset management, fund manager, insurance money, atau big local house. Biasanya orang-orang kayak gini beli 50-200 M aja, kayak belanja bulanan, karena mereka emang punya modal besar di sana. Yang kedua, prompt trader atau dealer perusahaan sekuritas. Ini kayak pasukan khususnya sekuritas. Dia cuma lincah, modalnya kuat, dan sering mindahin lot buat marking atau akumulasi biasanya di sana. Yang ketiga, corporate, pemilik emitennya sendiri. Kadang pihak internal itu ikut ngatur ritme harga untuk macam-macam kepentingannya dia, apa reg issue, buyback, eksplorasi, atau lain-lain. Yang keempat, smart money yang gerakannya rapi. Ini bukan institusi resmi ya, tapi pemain besar yang belinya rapi, bertahap, distribusinya halus, volume digerakkan kayak tarian. Nah, mereka jarang nongol di running trade, tapi jejaknya kelihatan di Broksum biasanya. Yang kelima, syndicate atau gorengan. Nah, ini tim-tim gorengan yang suka gorengan, ada bandarnya? Ada, tapi bisa jadi antara bandar emiten A, B, C itu beda, dan berapa hari dia beda lagi. Nah, kalau gorengan bandar ini biasanya teman-teman nyebutnya bandar goreng. Kayak apa ciri-cirinya? Naikannya harga yang tipis-tipis, kasih pancingan volume, dan pakai broker yang berbeda untuk nutup jejak. Kalau digarap profesional, biasanya gerakannya sangat simetris. Bandar gorengan ini banyak, ya banyak yang terkenal juga, tukang pom-pom atau apa, bisa jadi bandar, bisa. Tapi mereka biasanya gerakan di tier 2, bahkan tier 3, yang gak terlalu besar modalnya untuk naikkan. Bukan big caps, karena kan modalnya berat, naiknya nggak banyak. Kalau gorengan dengan modal berapa M dia sudah langsung ngangkat. Itu biasanya bandar gorengan yang tier 3 dan nggak terlalu liquid. Kenapa kita harus ikut bandar? Bukan ngelawan. Jadi prinsip bandarmologi itu kita harus berteman sama bandarnya. Jangan ngelawan bandar, jangan sok nekat. Ini konsep penting dari bandarmologi. Karena retail itu kekuatannya cuma 5%, sedangkan bandar 95%. Kalau kita nekat ngelawan bandar, nah kayak tim futsal ya, kita punya tim futsal amatir, ngelawan tim nasional, belum nyampe bolanya ke kaki, udah kebobolan.
Jadi ya udah, kita itu harus berteman sama bandar, jangan dimusuhin bandarnya. Kenapa harus ikut? Karena bandar itu pencipta tren. Dia yang mulai akumulasi, dia yang nyetir harga naiknya, dan dia juga yang bakal ngasih exit. Jadi bertemanlah sama bandar, baik-baikin itu bandar. Nah, kalau kita ikut arah bandar, kita bisa dapat timing entry yang lebih pas, resiko nyangkutnya lebih kecil, dan kita ikut angin besar, bukan lawan badai. Kalau kita malah ngelawan bandar, jadinya naik dikit kita euforia, turun dikit panik, dan akhirnya ya kita cuma jadi bensin untuk fase McDown-nya dia aja. Ini banyak kejadian kenapa teman-teman retail banyak yang cut loss, rugi, dan masuk di pucuk. Apakah bandarmologi penting? Penting. Karena pergerakan harga itu nggak tiba-tiba datang muncul dari langit jepret harga segini. Enggak. Tapi ada yang gerakin. Siapa? Bandar. Bandar itu pelaku besar yang gerakannya dia bisa ngubah arah market dalam hitungan menit. Kalau teman-teman lihat banyak emiten tiba-tiba naik drastis ke atas. Kayak kemarin berapa hari yang lalu Jawa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba naik banyak ke atas. Biasanya lagi ada sesuatu di sana, bisa bandar lagi goreng atau apa, akhirnya retail FOMO, HK di atas, banyak kejadian kayak gitu. Bandar itu ibarat radar kapal, CCTV, pergerakan pemain besar, dan Google Maps buat tahu arah harga mau dibawa kemana. Jadi bukan buat sok jadi pemburu bandar, tapi ngikutin arus besar, jangan dilawan. Sekali lagi, jangan dilawan bandar. Karena retail tuh harus tahu posisi, kita itu retail. Ngapain kita ngelawan bandar? Ikutin aja bandarnya, biar dapat untung. Apakah bandarmologi penting untuk investasi? Jadi bandarmologi itu kalau buat saya untuk investasi jangka panjang nggak terlalu penting. Karena investasi itu basisnya fundamental. Siklus bandar itu cuma ngaruh jangka pendek dan menengah. Bandar bisa dorong naik atau turunnya harga, tapi enggak dengan nilai perusahaannya, tetap akan kembali ke fundamental. Jadi untuk teman-teman yang investor dan jangka panjang, enggak terlalu penting untuk ngamatin bandarmologi buat saya, karena tetap aja nilai investasi itu yang paling ngaruhnya itu bukan di bandar, tapi di fundamentalnya. Nah, bandarmologi untuk investor itu cuma buat gunanya untuk masuk di harga lebih murah, beli saat fase McDown atau akumulasi, menghindari beli di harga yang lagi di marking sementara, tapi bukan untuk faktor utama dalam pengambilan keputusan. Kalau mindsetnya 3-5 tahun investasi, bedain ya investasi sama swing. Kalau investasi itu panjang 3-5 tahun, bandar itu cuma noise. Jadi tetap yang dilihat fundamental perusahaannya seperti apa. Tapi ini yang benar-benar investor, bukan jadi investor karena nyangkut dan terpaksa jadi investor atau apestor di sana. Nah, untuk swing trading penting atau enggak bandarmologi? Penting, sangat penting. Swing itu kan dia main di time frame, berapa hari sampai berapa minggu. Nah, di time frame segini, bandar itu yang ngatur sentimen, mau kemana. Bandar yang ngatur transisi fase harga, dan bandar yang push up lalu distribusi. Nah, trader swing itu harus bisa lihat pertama volume akumulasi, yang kedua perubahan broksum, yang ketiga pola markingnya kayak apa, dan yang keempat fase breakout atau real breakout, fake breakout atau real breakout. Nah, jadi untuk swing bandarmologi itu kayak kompas utama. Kalau untuk scalper penting apa enggak? Wajib. Jadi scalper kalau nggak bisa bandarmologi, mending jangan masuk scalper. Nah, kenapa? Karena scalping itu dunia yang barbar. Jadi ini kenapa saya belum mengajarkan untuk scalping, karena resikonya sangat besar, waktunya kecil, dan toleransi salahnya itu sangat-sangat tipis. Jadi dia riskan banget. Sering tiba-tiba naik, sering tiba-tiba rugi. Kalau teman-teman lihat scalper HK, dia dapat 5%, 3% nggak lama. Beda sama swing atau investasi. Tapi resikonya ketika nyangkut
dia merahnya juga nggak lama. Karena itu dia sangat high reward emang, tapi sangat high risk, dan toleransi kesalahannya sangat tipis. Nah, scalper itu hidup dari momentum, dan momentum itu berasal dari mana? Dari bandar. Jadi kita harus tahu siapa yang nyerok bid, siapa yang nembak di over, dan siapa yang nyetir di running trade. Kalau scalper nggak ngerti bandarmologi, biasanya dia bakal gampang kejebak marking, masuk di puncaknya pom-pom, dijebak di candle hijau palsu, dan ditinggal bandar. Nggak lama dia ditinggal bandar. Makanya banyak teman-teman tiba-tiba nyangkut karena ya bukan apa, kayak sok jadi scalper padahal dia belum menguasai hal ini. Jadi kalau buat saya, kalau masih baru atau apa, saya kan sering share saya lagi scalping pakai alat. Jangan maksa pakai alat dulu, jangan maksa pakai scalping kalau belum punya dasarnya yang kuat. Mending swing dulu, atau ya swing pendek atau swing panjang kalau nggak kuat jadi investor. Kalau nanti udah benar-benar siap, nggak apa-apa jadi scalper. Makanya scalping kayak tanpa bandarmologi itu kayak masuk ring tinju tanpa sarung tangan, sangat-sangat beresiko. Jadi investasi bandarmologi itu bonus, bukan wajib. Fundamental tetap rajanya dia. Swing trading bandarmologi itu penting banget. Ini penentu entry dan exit yang proper. Nah, scalping bandarmologi itu wajib, bukan penting lagi, wajib. Tapi tanpa bandarmologi, ya cuma jadi bensin bandar aja. Makanya nanti bakal banyak yang ngomong saya cut loss di sini, saya cut loss di sini. Niat mau jadi scalper, akhirnya jadi swing, akhirnya jadi investor. Ini permulaan dari saya tentang membuka bandarmologi. Nanti kita bahas lebih dalam di next selanjutnya. Jadi kita biar tahu dulu bandarmologi itu apa, bandar itu siapa, dan penting atau enggak buat kita. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.